Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan nama saya Raslinawati dengan NIM 2019-230097 dan rekan saya. Zaskia Bintang Maharani dengan NIM 2019-230047. Kami ingin menjelaskan tentang studi kasus pengelolaan stok obat pada apotik salin rasi proyek aplikasi database. Di sini ada latar belakang, banyak berbagai macam obat keluar masuk di sebuah apotik tiap harinya. Untuk mengetahui stok obat yang masih tersedia dalam apotik sangatlah kompleks. Hal ini menyulitkan apoteker untuk mengetahui stok ataupun sirkulasi obat yang ada dalam apotik. Dengan adanya sistem informasi berbasis web, nantinya permasalahan yang dikerjakan secara manual dapat komputerisasi sehingga dalam operasional apotik sangatlah membantu. Perumusan masalah, bagaimana membangun semua sistem informasi apotik yang dapat membantu operasional apotik khususnya dalam penyimpanan stok obat. Ada tujuan. Satu, meningkatkan efisien operasi apotik secara mudah dengan adanya database. Dua, mempermudah pencarian stok obat berdasarkan nama obat dan kategorinya. Tiga, memudahkan proses pengelolaan data keluar masuk obat. Di sini ada timeline atau WBS. Di bulan November itu ada analisis membuat analisa SWOT. Di bulan Desember itu ada desain, membuat rancangan konsep database dan relasinya. Di bulan Januari ada konstruksi, membuat tampilan web yang terintegrasi dengan database. Di bulan Januari ada konstruksi, mengevaluasi web dan testing error. Februari itu deployment, itu pengumpulan project dan maintenance. Di sini ada gambaran timeline yang saya jelaskan di slide sebelumnya. Di sini ada gambaran timelinenya. Di sini ada project sumarinya, ada project budget. Kesimpulannya, aplikasi pengelolaan stok obat dilatar belakangi untuk mempermudah memperhitung laporan stok keluar masuk obat. Dua, aplikasi pengelolaan stok obat dibuat menggunakan web dan database MySQL sehingga data menjadi lebih terstruktur. Tampilan rancangan sistem. Ini ada kelas diagram. Kelas diagram itu ada barang. Barang itu terrelasi dengan barang masuk, barang keluar. Barang masuk terrelasi dengan supplier. Barang keluar terrelasi dengan customer, dan user itu tidak terrelasi dengan siapapun. Terus ada user case diagram. Di sini ada owner. Owner mengakses akun, melakukan pengontrolan stok, terus melihat data, melihat atau mencetak laporan. Terus ada supplier, membeli obat dan memprosesnya. Terus melakukan transaksi. Terus ada customer. Customer itu melakukan transaksi. Dan operator gudang itu bisa mengakses akun, bisa membeli obat dan memprosesnya, dan melakukan pengontrolan stok, input data, edit data. Dan ada admin gudang. Admin gudang itu bisa mengakses akun, membeli obat dan memprosesnya, melakukan pengontrolan stok dan input data, edit data, hapus data, dan melakukan transaksi. Di sini ada activity diagram owner. Nah, di sini owner bisa memulai login, dan kalau jika bisa login, dia akan masuk ke dashboard.
Dan dashboard itu ada jumlah user, jumlah obat masuk, obat keluar, jumlah stok obat, data obat, terus ada bisa melihat data, menu barang, dan memproses data. Terus ada lagi data barang, barang masuk, barang keluar. Dan di bawahnya lagi mencari data dan lihat atau cetak laporan. Dan bisa memproses data dan menu supplier. Terus bisa melihat data supplier. Terus bisa memproses request. Jika selesai nanti bisa di logout. Terus ada activity diagram admin. Nah, admin itu bisa login dan jika sudah bisa login, masuk ke dashboard. Jumlah user, jumlah obat masuk, jumlah obat keluar, dan jumlah stok obat. Ya, terus ada data obat. Terus bisa melihat data, di bawahnya lagi menu user, dan di bawahnya lagi ada input, edit, hapus, lihat, cari. Dan di bawahnya lagi ada simpan data, terus menu barang, dan di bawahnya lagi ada data barang, barang masuk, barang keluar, dan dan bisa input, edit, hapus, cari, lihat laporan, dan simpan atau bisa cetak juga. Terus bisa memproses dan mengonfirmasi data. Terus bisa ke menu supplier. Menu supplier itu bisa memproses data. Dan memproses data itu ada input, edit, hapus, lihat, cari. Terus nanti bisa disimpan data dan memproses data dan mengkonfirmasi data. Terus di bawahnya simpan data itu ada menu customer. Menu customer itu bisa memproses data. Dan memproses data itu bisa ada input, edit, hapus, lihat, cari. Dan di bawahnya itu ada lagi table simpan data. Terus bisa memproses dan mengonfirmasi data. Dan terus memproses data sudah selesai bisa langsung di logout. Slide. Di sini ada activity diagram operator. Nah, kita login dulu, terus nanti jika berhasil langsung masuk ke dashboard. Dashboardnya itu ada jumlah user, jumlah obat, jumlah masuk, jumlah obat keluar, jumlah stok obat, data obat, terus bisa melihat data, menu barang, terus memproses data. Dan di bawah memproses data itu ada table data barang, barang masuk, barang keluar. Di bawahnya lagi ada table input, edit, cari, data. Dan nanti bisa memproses data lagi, dan di bawahnya itu ada menu supplier. Supplier nanti bisa diproses dan ada tabelnya lagi, itu input, edit, cari, lihat. Lalu disimpan data dan memproses data menu, terus langsung ke menu customer dan memproses data, itu ada table lagi. Input, edit, cari, lihat, dan disimpan data, lalu memproses data. Setelah memproses request, finish, sudah selesai, lanjut langsung bisa di logout. Di sini ada tampilan database. Di sini ada table web stok obat, barang, barang keluar, barang masuk, customer, supplier, dan user. Dan di sini ada strukturnya. Strukturnya itu ada strukturnya itu user. Dan di sini ada tabelnya itu. Tabelnya nama, tipe, sama namanya itu ID user, terus tipenya in. Dan nama lengkap itu ada tabel lagi voucher, terus ada username, tipenya itu voucher, terus ada level.
terus voucher juga, dan ada password, dan voucher less login. Dan ini untuk auto, itu langsung otomatis auto namanya, sesuai urutan. Dan di sini ada ID user, nama lengkap, sama username, sama level. Nah, nama lengkap Saskia sama ada passwordnya juga. Dan di sini misalnya ada nama Saskia Bintang Maharani dan username-nya itu Saskia Bintang dan dia itu owner dan passwordnya itu tidak bisa dilihat oleh siapapun. Yang bisa melihat passwordnya itu dan hanya dan cuma yang bisa melihat passwordnya itu hanya pemilik akun. Terus di sini ada barang. Struktur barang itu ada ID barang, nama barang, satuan, golongan, sama kategori, sama stok in. Nah, di sini ada tipenya. Tipenya di barang itu in. Nama barang itu Pfizer tipenya. Satuan itu tipenya itu Fajar. Namanya itu golongan, tipenya itu Fajar juga. Kategori tipenya Fajar juga. Stok itu tipenya in. Terus ada barang keluar. Dan ini di sini ada struktur lagi barang masuk barang keluar ini ada strukturnya itu ID barang keluar. Terus itu langsung otomatis stok barangnya itu akan keluar. Terus di sini ada tanggal masuk. Tipenya itu timestamp. Terus ada ID barang, tipenya itu in. Terus ada nama jumlah. Itu tipenya in. Terus ada harga beli dan tipenya itu in. Terus ada namanya total. Terus tipenya in dan ketujuh itu ID supplier. Itu tipenya in. Terus ada table customer. Di sini strukturnya itu ada nama ID customer, terus tipenya in, sama ada nama customer, tipenya itu Fajar, terus ada lagi namanya nomor telepon customer, itu ID-nya Fajar. Terus ada lagi table supplier. Di sini ada strukturnya. Strukturnya itu namanya ID supplier, tipenya in, nama supplier, tipenya itu Fajar, sama namanya itu alamat supplier, tipenya itu teks. Terus sama nomor telepon supplier itu tipenya Fajar. Terus ada lagi user, label user. Nah, user itu misalnya contohnya saya ingin login dengan akun saya Raslinawati untuk masuk login. Di sini dashboard-nya itu ada barang, sama barang masuk, barang keluar. Barangnya itu ada 51, barang masuknya ada 31 totalnya, dan barang keluarnya ada 11. Di sini ada contoh nama barang obatnya dan stok obatnya. Terus ini stok barang sedikit atau udah habis ya. Untuk melihat data barang itu, ini ada stok barang yang sudah habis dan bisa ada tabel tambah itu bisa menambahkan stok barang yang sudah habis. Bisa tambah. Ini akun saya, ini akun operator ya. Ini tambahan barang, misalnya contohnya itu barang obat yang sudah habis ya. Contohnya itu misalnya obat batuk ya. Contohnya. Tulis masukkan nama barang, botol, satuannya itu botol, golongannya itu
obat bebas kategorinya itu flu dan batuk. Terus langsung tambah. Nah, nanti itu dia langsung otomatis masuk kalau stok obatnya itu habis. Terus dari table itu nanti bisa di ini. Dan ini data barang masuk. Ini data barang masuk yang masuk pada tanggal sesuai tanggalnya. Dan nanti bisa dicari obatnya misalnya intrizin. Kita bisa search dan terus kita bisa tambah misalnya nama barang. Misalnya intrizin lagi ya. Terus jumlah barang masuk. Contohnya eh, misalnya contohnya itu 10. Terus harga beli satuannya itu 9.000. Terus PT Dexa Medica dan diklik tambah. Dan ini bisa di apa namanya di bawah-bawah. Bisa nanti slide-nya itu bisa bisa di next next dan bisa juga langsung misalnya 100 nomor ya. Langsung 100 obat bisa juga langsung ditampilkan. Di sini ada supplier barang keluar. Contohnya itu misalnya tambah barang keluar itu yang misalnya yang habis itu Expol, Epexol. Terus jumlah barangnya misalnya 10. Terus harga satuannya itu 15.000. Dan misalnya contohnya nama itunya Dwiki. Nama customer. Dan itu langsung bisa otomatis dari tanggalnya customer Dwiki. Terus ke supplier lagi. Dan di supplier ini ada bisa Anda tambahkan nama supplier, alamat, sama nomor telepon. Dan di sini ada tabelnya nama supplier, alamat, sama nomor telepon dan bisa diedit juga. Contohnya diedit. Misalnya kalian mau edit nama supplier atau alamatnya atau nomor teleponnya bisa diedit lagi. Dan bisa di searching juga sesuai update misalnya PT Astra. Nah, itu bisa langsung di searching. Terus ada customer. Nama customer itu misalnya kayak ada nama customernya, nomor teleponnya, terus kita akan bisa nambahkan customer. Misalnya nama customer. Nama customer misalnya Raslina. Terus nomor teleponnya 0896 deh. 08776238162221. Itu langsung bisa ditambahkan aja. Nanti langsung otomatis bertambah nama customernya. Di sini jadinya ada di dashboard, tadi kan barang masuknya itu ada 31. Jadi sekarang barang masuk itu berubah jadi 32 dan barang keluar jadi 12. Dan sekarang kita logout. Di sini ada login admin kasih. Ini bagian admin. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan untuk levelnya yaitu owner terlebih dahulu.
Di sini ownernya yaitu Saskia BNTG. Untuk login maka tampilan dashboardnya akan seperti ini. Kurang lebih sama seperti operator tadi, namun bedanya untuk data barangnya di sini hanya bisa untuk dilihat, tidak bisa menambah maupun edit. Namun untuk operator tadi tidak bisa mencetak laporan dan tidak bisa menampilkan laporan. Tapi untuk owner ini bisa. Di sini bisa terlihat untuk laporannya dari datanya yaitu ada nomor, nama, satuan, golongan, kategori, dan stok berdasarkan tanggal saat ini. Di sini juga bisa terlihat chart-nya dari data barang tersebut. Di sini juga bisa untuk di-print. Contohnya untuk nge-printnya seperti ini. Kemudian di sini ada data barang masuk, sama seperti tadi, dia hanya bisa melihat dan mencetak laporan. Misalnya untuk mencetak laporannya dari tanggal 11 sampai dengan tanggal 18. Di sini kurang lebih untuk data yang ditampilkan adalah untuk barang masuknya seperti tanggalnya, nama barang, supplier, jumlah, harga beli, dan totalnya. Untuk total keseluruhannya juga dapat terlihat dari keseluruhan data yang ada. Untuk data yang masuk, ini data total semua pembelian yang dibeli dari suppliernya. Untuk ini juga ada diagram yang dapat dilihat. Kemudian ada data barang keluar yang diambil berdasarkan customer atau barang yang keluar yang dibeli oleh customer. Di sini juga bisa contohnya mencetak laporan di tanggal 11 sampai dengan tanggal 18. Kurang lebih data yang ditampilkan seperti ini untuk total semuanya yaitu 1.254.000 dan ini diagramnya untuk barang yang telah dibeli oleh customer. Kemudian juga bisa untuk pencetaknya atau nge-printnya. Untuk data yang akan di-print, contoh tampilannya seperti ini. Kemudian ini akan bisa juga untuk mencari data berdasarkan nama barangnya, misalnya Epexol atau misalnya Exaplam. Ini juga bisa di data barang, misalnya kategorinya flu dan batuk, akan semua keluar flu dan batuk, atau misalnya infeksi pencernaan. Bisa juga berdasarkan nama barang, contohnya Ardium, atau bisa juga Arpoksia. Contohnya seperti itu. Dan di sini juga bisa untuk melihat data supplier. Di sini data yang ditampilkan yaitu nama, alamat, dan juga nomor supplier. Ini juga bisa di searching berdasarkan nama suppliernya, misalnya PT Bristol. Nah, maka di sini akan muncul langsung PT Bristol. Kemudian di sini ada fitur untuk menutup jendela, seperti ini contohnya. Dan di sini bisa terlihat seperti tampilannya, contohnya seperti ini. Dan opt-out dan lanjut untuk masuk akun admin. Di sini diberi nama admin saling kasih. Pada tampilan admin, di dashboardnya terlihat user, barang masuk, dan juga barang keluarnya. Untuk user, di sini ada 4, barangnya itu totalnya ada 51, barang masuknya ada 32, dan barang keluar ada 12. Di sini itu tampilan data untuk barang yang mau habis dan harus segera dibeli oleh admin gudang maupun oleh operator. Contohnya di sini barang yang mau habis yaitu loratidin. Di sini juga bisa ditampilkan seperti itu atau bisa menampilkan data sesuai keinginan. Kemudian ada user. Di user ini kita dapat menambah data, mengedit data, mendelete data, dan juga mencari. Misalnya data yang dicari, contohnya Raslinawati. Di sini bisa juga menambahkan user, mengedit user, maupun mendelete user. Dengan konfirmasinya seperti yang tertera. Untuk barangnya di sini ada data barang masuk, dan data barang keluar. Untuk data barang di sini telah muncul juga notification, contohnya perhatian, stok.
penyebutan nama obat dan juga secara lengkap telah habis. Kemudian di sini ada tambah barang. Misalnya data barang yang ingin ditambahkan itu, contoh namanya Lora, ininya kotak, golongannya obat wajib apotek, kategorinya antibiotik. Ini bisa ditambah saja dan di sini akan muncul notifikasi data barang berhasil ditambahkan. Di sini juga bisa untuk mencari data. Misalnya data yang dicari, data yang telah ditambahkan tadi, namanya Lora. Di sini sudah masuk data bernama Lora. Di sini juga bisa untuk mencetak laporan, mengedit, dan juga mendelete. Untuk edit, itu data yang diambil dari data yang sebelah sini. Untuk delete juga kurang lebih sama seperti sebelumnya. Kemudian di sini ada barang masuk. Di sini data barang masuk, data yang ditambahkan untuk membeli stok barang dari supplier. Contohnya seperti ini. Misalnya kita mau beli barang namanya Lora. Tadi ini. Jumlah barangnya itu 10. Harga belinya itu misalnya dari supplier itu cuma 8.500. Di sini kita beli dari PT Cendo. Ini ditambahin juga barang yang mau dibelinya 100. Ini ditambah aja datanya, maka akan muncul notifikasi data berhasil ditambahkan. Di sini sudah muncul data nama barang Lora, jumlahnya sudah yang tadinya 0 menjadi 100, total belinya 850.000 dari suppliernya bernama PT Cendo. Di sini juga bisa diedit barangnya dengan data yang muncul seperti data yang ada di samping-sampingnya. Di sini juga bisa mencari data, contohnya dengan sebutan nama Lora atau mungkin suppliernya dari PT Cendo. Di sini akan diurutkan. Kemudian di sini bisa mencetak laporan. Misal dicetak laporan dari tanggal 9 sampai dengan tanggal saat ini. Maka laporannya akan muncul seperti ini. Untuk data yang muncul. Untuk data barang masuk. Kemudian untuk data barang keluar, nah ini contohnya data barang yang keluar itu Lantusif, dibeli oleh customer. Di sini keluar berdasarkan pembelian oleh customer. Dia dibeli 9 barang oleh customer bernama Ricky. Harga jual satuannya misalnya 90.000. Nah, di sini ditambah aja. Nah, maka di sini akan muncul data seperti ini. Di sini juga bisa mencetak laporan berdasarkan tanggal yang dibeli. Di sini muncul data dari tanggal 11 sampai dengan 18 Januari dengan tabel dan chartnya seperti yang tertera pada gambar di sini. Bisa juga untuk mencetak laporannya dengan klik kanan seperti tadi. Di sini juga ada supplier. Di sini untuk admin bisa menambah data, mengedit data, juga menghapus data supplier. Juga bisa mencari data supplier dengan contoh seperti ini. Kita akan mencari PT Berlico. Juga bisa menambahkan data supplier, misalnya PT Garuda. Alamat Jalan Surya. Nomor teleponnya. Ini ditambah datanya, maka di sini akan muncul data berhasil ditambahkan. Data berhasil ditambahkan di sini. Nah, ini bisa juga diedit, maka akan muncul dipanggil datanya dari yang telah ada sebelumnya. Kemudian untuk menghapus juga sama di sebelumnya. Ini untuk customer juga kurang lebih sama seperti sebelumnya, tinggal menambahkan data misalnya nama customer Popo, nomor teleponnya segini,
ini ditambahkan aja, maka akan muncul notifikasi seperti yang tertera di atas. Di sini juga bisa untuk mengedit data dan juga menghapus data dari data yang telah ada sebelumnya. Di sini juga bisa untuk mencari data customer. Contoh di sini mau nyari Poco. Sudah. Ini juga bisa untuk melogout akun dan membuat akun seperti dengan level seperti keinginan yang Anda inginkan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan saat ini, dan untuk penutupan dikembalikan pada rekan saya, Restinawati. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.